Kembali lagi di channel Paragon 3D. Di video kali ini saya akan membuat sebuah bantal. Pertama kita langsung aja new file general. Kemudian kita jangan hapus kubusnya ya, cube-nya. Kita perkecil di sumbu Z. Kita perbesar di sumbu Y. Cari bentuk yang menyerupai bantal ya. Persegi panjangnya kita atur supaya dia memiliki ukuran seperti bantal. Kemudian kita masuk ke edit mode. Nah, kemudian kita tekan 3 atau select face atas dan bawah ya. Kemudian kita Ctrl R. Ctrl R di tengah ini. Nah, kemudian kita seleksi lagi. Tekan 3 untuk menyeleksi face. Nah, oke, saya nyalakan dulu screen case-nya ya biar terlihat. Oke, di sini ada terlihat screen case. Jadi setiap saya menekan tombol di keyboard akan tampil di sini. Oke, setelah kita seleksi face atas dan bawah, kita klik kanan dan subdivide. Subdivide kita tambahkan menjadi 25. Ya, cukup segini. Kemudian kita masuk ke object mode. Nah, kemudian kita tambahkan PC cloth. Kemudian kita ubah ininya menjadi cotton. Nah, kemudian ke bawah kita masuk ke collision. Quality-nya kita ubah menjadi 5. Self collision-nya nyalakan. Kemudian kita tambahkan 0 di sini. Setelah itu field weight-nya kita ubah menjadi 0. Gravitasinya kita ubah menjadi 0 agar dia tidak jatuh. Nah, setelah itu kita nyalakan pressure atau tekanan ya. Tekanan di dalam kubusnya ini. Jadi dia akan menekan dari dalam. Kita tambahkan menjadi 4. Enter. Kemudian kita ubah ininya menjadi 50 agar proses baking itu agar semakin cepat ya. Kita coba bake. Oke, kalau sudah kita coba space ya. Kita lihat perubahannya. Oke. Ini tekanannya terlalu tinggi ya untuk sebuah bantal. Kita hapus bake-nya. Kemudian kita ubah pressure-nya menjadi 2. Kita coba bake lagi. Proses baking ini adalah mempermudah atau memperingan laptop kita atau device kita. Jika kita tidak baking, itu akan semakin berat, kerjanya semakin berat gitu. Kita coba space. Ini masih terlalu tinggi ya pressure-nya. Coba kita tidak melakukan baking ya. Kita kasih 1 karena tadi pressure-nya masih terlalu tinggi. Kita coba tidak melakukan baking ya. Kita langsung space aja. Nah, dilihat di sini FPS-nya ini drop ya. Drop. Dan coba kita bedakan dengan setelah kita bake. Oke, setelah kita bake, hasilnya akan mulus. Nah, panjang durasi animasinya ini tergantung cache yang ada di sini nih. Kita delete dulu, baru kita atur. Ini animasinya mau seberapa lama gitu. Baru kita bisa melihat durasi animasinya. Coba kita ganti 100. Kita bake. Ini akan memperlama juga proses bakingnya ya. Space. Nah, di sini animasinya berjalan sesuai durasi atau frame yang kita tambahkan di sini nih di cache-nya. Oke. Mungkin ini terlalu kurang ya, mungkin karena dia gak ada ininya, gak ada
groundnya. Coba kita tambahkan plane di bawahnya. Kemudian kita tambahkan gravitasi menjadi satu ya, tambahkan gravitasinya menjadi satu di bagian field weight. Oke. Kemudian ini tambahkan fisik yang namanya collision agar dia tertahan di plane ini. Coba kita play. Wah, di sini terlihat tidak ada tekanan, kurang. Kita masuk ke sini. Kemudian kita tambahkan pressure-nya menjadi 2. Kita bake coba. Kita apply. Ini bantalnya udah terlihat seperti bantal. Model objeknya ini udah terlihat seperti di bantal, tapi bantalnya yang kempes gitu ya. Oke, kita kembalikan lagi. Kita ubah pressure-nya. Kita hapus back-nya. Kita tambahkan menjadi 3. Kita lihat. Kita back lagi. Oke. Nah, udah cukup ya. Ini udah terlihat cukup sebenarnya. Oke, cukup. Ini udah bagus bantalnya. Kita cari bentuk mana yang paling bagus ya, di frame keberapa gitu, bentuk yang paling bagus bantal ini. Saya rasa ini bantal. Oke, saya rasa ini bentuk yang paling bagus ya. Nah, setelah kita cari di mana bentuk yang paling bagus, kita masuk ke cloth, kemudian kita apply. Setelah kita apply, kita ubah frame-nya juga tidak akan berubah bentuknya karena kita sudah mengkonfirmasi bentuknya seperti ini. Kita tambahkan modifier generate subdivision surface agar bentuknya halus, memiliki cukup poli untuk membentuk sebuah permukaan yang lebih halus. Kita tambahkan menjadi 2. Ini udah cukup. Kemudian kita klik kanan dan shade smooth. Nah, ini bantalnya udah jadi. Oke. Kemudian kita perbesar. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah teks. Kita akan membuat sebuah teks. Kita masuk ke edit mode. Kita tambahkan teks Paragon 3D. Kita masuk ke object mode lagi. Kemudian kita masuk ke data dan fontnya kita buka, geometrinya kita buka. Di bagian transform di dalam font ini kita ubah size-nya menjadi 2. Kita ubah size-nya menjadi 2. Kemudian kita pilih fontnya, mau bentuk seperti apa gitu. Fontnya saya pilih ini bagus. Open. Oke, ini udah bagus. Udah bagus. Nah, kemudian kita akan mengextrude si fontnya nih. Di bagian geometri extrude kita buat seperti ini. Udah cukup. Oke, segini cukup. Kemudian kita tambahkan sebuah bevel agar tidak terlalu kaku ya, seperti ini. Kita tambahkan bevel segini cukup.
kita kurangi jadi 3. Oke, kemudian kita klik kanan dan convert to mesh. Jadi yang tadinya teks kita ubah menjadi sebuah mesh. Kita ubah posisinya, mungkin kita perbesar lagi sedikit ya. Oke, seperti ini. Kita naikkan sedikit. Masuk ke object mode, masuk ke edit mode. Nah, di sini terlihat si wireframe-nya ini buruk ya. Untuk sebuah mesh, kita akan merapihkannya. Caranya kita nyalakan dulu, masuk ke object mode ya, nyalakan tampilan wireframe. Jadi di object mode pun wireframe akan tampil gitu. Kita pilih mesh-nya, masuk ke modifier dan pilih generate dan cari remesh. Nah, kita akan meremesh objek kita nih, kemudian masuk ke sharp ini, kemudian ubah ini menjadi 8, kemudian nonaktifkan remove disconnected. Di sini mesh kita udah terlihat cukup rapih ya, udah cukup rapih. 7 mungkin 8 udah cukup. 8 sih, agar memiliki kualitas wireframe yang bagus lah untuk membentuk nanti cloth. Oke, setelah di remesh kita apply saja langsung. Setelah ini kita matikan wireframe-nya. Kemudian kita masuk ke physics ya, kita tambahkan cloth. Kita ubah menjadi 3. Dan ini menjadi 20. Ini menjadi 30. Tensionnya kita dampingnya kita jangan ubah. Tidak perlu diubah. Kita ubah menjadi 50 agar proses bakingnya menjadi cepat ya. Kemudian kita collisionnya buka. Quality-nya kita tambahkan menjadi 4. Centang self collision dan distance-nya kita tambahkan 0 di sini. Jadi 0,0015. Oke. Setelah ini kita langsung saja baking ya. Kita bake. Oke, setelah kita baking, kita coba tekan space. Oke, seperti ini. Nah, setelah ini kita coba apply cloth-nya. Nah, kemudian kita tambahkan fisik yang kedua yaitu cloth. Jadi kita menambahkan cloth lagi yang kali keduanya. Kita tambahkan ini menjadi 3. Ini kita ubah menjadi 7. Ini kita ubah menjadi 0,07. Kita ubah ini menjadi 3 dan ini kita ubah menjadi 1. Pressure-nya kita centang, kita ubah menjadi 40. Proses bakingnya kita ubah menjadi 50. Quality-nya kita ubah menjadi 4. Kita centang self collision dan kita tambahkan 0 di sini. Oke. Setelah itu kita baking. Oke, setelah ini kita coba apply ya. Kayaknya kurang ini. Kurang keras guys. Pressure-nya kita tambah lagi. Kita delete dulu back-nya ya. Kita tambahkan menjadi 55. Enter.
dan backing lagi. Perlu di backing dulu agar semakin ringan gitu. Kita coba apply. Oke, udah lumayan bagus. Mungkin 60 kita tambahkan ya, 60. Kita apply dan lumayan, hasilnya lumayan. Tapi ini tidak maksimal ya. Terlihat ini masih belum maksimal. Kita coba nilai 120 deh. 120 dan kita bake lagi. Oke, setelah selesai kita apply dan hasilnya oke aja. Hasilnya oke. Oke, ini adalah bentuk yang paling bagus nih. Bentuk yang paling bagus. Kalau dirasa cukup bentuknya, langsung saja kita apply cloth-nya. Jadi kalau kita pindah frame pun dia akan tetap bentuknya seperti itu. Setelah ini kita akan menambahkan subdivision surface. Klik kanan shade smooth dan kita tambahkan modifier generate subdivision surface. Oke. Kemudian apply. Oke, setelah ini kita akan masuk ke bagian pewarnaan. Kita masuk ke viewport shading. Kemudian kita ubah wordnya, kita centang scene light, kemudian kita cari pencahayaan yang bagus. Kalau opsi kalian di sini sedikit, kita bisa menambahkan HDRI. Kesini nih, masuk ke world, kemudian kita pilih color dan environment texture. Kita tambahkan di sini open. Dan jika kalian punya file HDRI nih di sini, ini bisa kita download di website. Banyak website yang menyediakan HDRI secara gratis. Jika kalian sudah mendownload, kita langsung saja bisa klik terus open. Dan kan seperti ini. Oke. Kita juga bisa mengatur kekuatan dari pencahayaan world-nya ya. Oke. Kita akan mewarnai bantal terlebih dahulu. Kita tambahkan sebuah material. Warna bantal itu biasanya berwarna. Saya lebih suka warna yang soft. Untuk sebuah bantal, kita roughness-nya kita naikkan. Ini udah jadi bantal nih. Udah jadi bantal. Kemudian kita tambahkan material juga di text foilnya nih. Text balloon foil. Kita tambahkan dia menjadi warna ini. Kita akan membuat warna emas yang metaliknya kita ubah menjadi 1. Dan roughness-nya kita turunkan. Tadi mungkin segini cukup. Nah, ini udah jadi. Jika kita masih belum puas sama HDRI atau pencahayaannya, kita bisa ganti juga. Kita bisa ganti open pakai pencahayaan yang lain, misal yang ini. Oke. Pencahayaannya seperti ini, atau kita kasih pencahayaan dari sini. Ini mungkin yang netral ya, yang netral. Oke, begitulah cara menambahkan begitulah cara membuat sebuah mesh atau objek dengan menggunakan fungsi dari cloth simulation.
0,5. Oke, di sini kita langsung saja render ya. Render image. Oke, baik, sekian tutorial cara membuat bantal dan cara membuat balon text foil. Terima kasih dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya.